activates fibrinogen into fibrin, a molecule that has the ability to polymerize and form a network. Other blood components such as platelets and red blood cells are then trapped in the forming fibrin network. A thrombus starts to grow. This event can lead to a life-threatening event if critical vessels, like for instance coronary arteries, are affected and blocked by the clot. Sometimes the formed thrombus can detach from the vessel wall, be carried away by the bloodstream, and cause serious events like a pulmonary embolism or a stroke. How can this process be prevented or stopped? Arixtra is a synthetic anticoagulant consisting of 5 saccharide units with sulfate groups strategically positioned. Arixtra is shown here as a blue molecule. It binds strongly and Arixtra modifies the conformation of the antithrombin molecule. By selectively binding to antithrombin 3, Arixtra potentiates the neutralization of factor Xa by approximately 300 times. Let's have a closer look at how this happens. When the antithrombin 3 fondaparinux complex enters a factor Xa molecule, the factor gets trapped in the active site of AT3 and can't exert its activity. As a consequence, thrombin generation is inhibited. Arixtra is then released and made available to bind to other antithrombin molecules. Both the lack of thrombin and fibrin generation prevents the formation of blood clots in the vessels. Furthermore, the perpetuation of blood clots is a dynamic process. The reduction of fibrin supply shifts the equilibrium towards lysis, so that existing blood clots dissolve. The blood can flow again freely. So, now you understand how the anticoagulation cascade works, and where Arixtra, as a selective indirect anticoagulant, acts to prevent clot generation or breaks down thrombi. Iya, itu tadi mekanisme kerja Arixtra. Dan selanjutnya di sini untuk produk profil Arixtra, termasuk dari 10A inhibitor, dan mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan ini gambarnya. Dia dengan 2,5 mg dan juga 7,5 mg. Memiliki indikasi untuk akut coronary syndrome dan juga untuk prevention venous thromboembolism dan juga treatment untuk venous thromboembolism. Dan posologinya, dia 2,5 mg untuk akut coronary syndrome dan prevention untuk venous thromboembolism dan 7,5 mg untuk treatment untuk venous thromboembolism. Selanjutnya, di sini mengenai dosis dan indikasinya. Jadi untuk Arixtra sendiri ini, persetujuannya ada untuk akut coronary syndrome, dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Arif bahwa ada unstable angina dan juga non-STEMI. Untuk penggunaan pada akut coronary syndrome, dosisnya adalah 2,5 mg, durasinya biasanya sampai 8 hari. Dan juga untuk adjunctive treatment, untuk pasien STEMI dengan 2,5 mg dengan 8 hari. Kemudian selain dengan akut coronary syndrome, indikasi untuk Arixtra juga ada untuk prevention, untuk venous thromboembolism, terutama pada pasien-pasien yang mengalami major surgery. Kemudian juga untuk abdominal surgery. Penggunaan Arixtra ini adalah 2,5 mg dengan durasi 5-9 hari. Pencegahan pasien untuk deep vein thromboembolisis dan juga pulmonary embolisis adalah sesuai dengan berat badan pasien. Di sini ada beberapa kontraindikasi untuk Arixtra, yaitu Arixtra dikontraindikasikan pada pasien yang hipersensitif terhadap Arixtra, dan juga pada pasien yang mengalami infeksi akut pada lapisan dalam jantung manusia, dan juga pasien dengan pendarahan aktif, dan juga yang tadi disebutkan sesuai dengan guideline yang disebutkan oleh ISC adalah pasien dengan gangguan ginjal yang berat yang bersihannya kurang dari 20 ml per menit. Dalam penggunaan Arixtra, kita perlu, ataupun fondaparinux, kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu pada PCI dengan risiko trombus kateter dan juga pendarahan. Misalnya gangguan pendarahan yang didapat ataupun adanya penyakit gastrointestinal ulkus aktif, serta pendarahan intrakranial, misalnya seperti setelah operasi otak, spinal, atau mata. Juga, hal yang perlu kita perhatikan adalah untuk anestesi spinal atau epidural, karena ada untuk resiko hematoma spinal dan epidural,
yang dapat menyebabkan paralisis jangka panjang. Juga pada pasien orang tua, karena pasien orang tua ini dapat meningkatkan risiko pendarahan dan juga biasanya fungsi dari ginjalnya menurun, sehingga eliminasi aristra rendah dan meningkatkan paparan aristra yang berisiko terhadap pendarahan. Juga satu lagi pada pasien yang memiliki berat badan kurang dari 50 kilo, karena meningkatkan risiko untuk bleeding. Karena apa? Karena dengan adanya penurunan berat badan, penurunan eliminasi juga terjadi. Juga pasien pada gangguan fungsi ginjal tadi seperti disebutkan, dan juga pada pasien dengan fungsi hati, karena peningkatan waktu protrombin meningkatkan risiko bleeding. Di samping dengan karena ada defisiensi faktor koagulasi pada pasien dengan gangguan fungsi hati. Dan juga untuk heparin indus trombositomia adalah salah satu efek samping penggunaan heparin yang dicurigai terdapat penurunan trombosit pada hari ke-5 sampai ke-10 dan disertai komplikasi tromboemboli. Nah, ini tadi juga sempat disinggung oleh Dr. Arif, untuk overdose itu, pengobatan pada overdosis terkait dengan pendarahan harus mengarah pada penghentian pengobatan dan kita cari penyebab utamanya. Terapi awal yang tepat perlu dipertimbangkan, misalnya pembedahan hemostasis, transfusi darah, transfusi farmasegar, maupun plasmaferesis. Untuk incompatibility-nya, dia tidak bisa untuk dimixkan dengan obat lain. Dan untuk interaksi obatnya, Fondaparinux ini tidak menghambat sitrokom. Dengan demikian, Fondaparinux diharapkan tidak berinteraksi dengan produk obat lain secara in vivo dengan penghambat metabolis yang dimediasi oleh sitokrom. Nah, karena Fondaparinux tidak mengikat protein plasma secara signifikan selain AT3, maka diharapkan tidak ada interaksi dengan produk obat lain melalui perpindahan ikatan protein. Dan di sini disebutkan bahwa penggunaannya dengan warfarin sebagai orang antikoagulan, asetil asid, penghambat platelet, tiroxicam, digoxin tidak berpengaruh signifikan terhadap farmakokinetik dan juga farmakodinamik untuk Fondaparinux. Untuk kehamilan dan menyusui, kita perlu memperhatikan bahwa Aristra ini perlu perhatian pada penggunaan pasien pada ibu menyusui dan ibu hamil. Di sini ada beberapa efek samping yang sering timbul pada penggunaan Aristra. Di antaranya adalah anemia, pendarahan, dan juga peradangan. Dan untuk penggunaan Aristra bagaimana? Mari kita coba saksikan untuk penggunaan Aristra. First, prepare the site of injection in the same way that you would with a traditional anticoagulant. And then withdraw the cap, which protects the plunger, by pulling it off. And then discard the plunger cap. Remove the needle guard by first twisting it, and then pulling it in a straight line away from the body of the syringe. When you remove this cap, pay attention that the needle does not touch any non-sterilized surface before the injection. It is normal to see a small air bubble in this syringe. Do not try to remove this air bubble before making the injection, because its volume is calculated very precisely so that it occupies the empty space in the syringe once all liquid has been expelled. In order to inject the product, gently pinch the skin that has been cleaned to make a fold. You must introduce all length of the needle into subfolds cutaneous at an angle of 90 degrees. Inject all the contents of the syringe by pressing down on the plunger as far as it goes. First, prepare the site of injection in the same way that you would with the traditional anticoagulant. Ya, itu tadi penggunaannya. Dan untuk shelf life dan penyimpanannya, jadi untuk produk Aristra sendiri ini shelf life-nya adalah 3 tahun. Dan ketika dia ada di suhu ruangan, dia bisa sampai 24 jam. Dan penyimpanannya di bawah suhu 25 derajat dan tidak untuk di-freeze. Tadi dari sisi safety dan juga efficacy, di sini dari sisi quality-nya, jadi untuk Aristra itu sendiri, dia dibuat oleh Notre Dame de Bourdainville sebagai pabrik obatnya, ini posisinya ada di Prancis. Dan sampai saat ini Aristra sudah dipasarkan, disuplai ke 96 negara. Jadi memang ini merupakan produk global yang mana kualitasnya pasti tidak diragukan lagi. Di sini kita lihat dari sediaannya, teknologinya sangat tinggi
dia ada automatic safety needle system